Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Apa kabar semua? Baik Pak. Nah, baik, pada pertemuan hari ini kita jumpa lagi ya pada pelajaran matematika tindak lanjut. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang polinomial. Sekarang masuk ke capaian pembelajaran yang terbaru, yaitu tentang matriks. Nah, tadi malam sudah Bapak bagikan beberapa video pengenalan matriks. Belajar ketua kelas mana ketua kelas? Silakan bawa doa terlebih dahulu sebelum belajar. Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Selamat pagi semuanya. Ya, baik. Silakan. Anak Bapak siapa yang sudah pernah mendengar kata matriks? Ada yang mendengar kata matriks? Susunan angka. Ya, ada lagi yang lain selain susunan angka? Kumpulan bilangan. Susunan angka, ada kumpulan bilangan. Ada lagi yang lain? Coba sekarang kita anggap kita ini dalam bentuk matriks. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 ya, sama-sama. Anggap di tengah sini ada juga. Nah, jadi kalau Bapak katakan baris 1, maka yang berada pada baris 1 semuanya silakan berdiri. Coba ulang. Baris 1. Oke, silakan duduk. Benar ya. Baris 3. Oke, terima kasih. Kolom 1 kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Ingat ya. Kita ulang lagi. Baris 1. Baris 1. Ingat ya, berdiri pada letak apa? Baris 1. Silakan duduk. Baris 2. Silakan berdiri. Ini baris 2. Ingat namanya di baris berapa? Silakan duduk. Baris 3. Oke, baris 3. Silakan duduk. Baris 4. Oke, ini baris 4. Terima kasih. Duduk. Kolom 1. Kolom 1. Kolom 1. Ya, silakan duduk. Kolom 2. Duduk. Kolom 3. Duduk. Kolom 4. Duduk. Kolom 5. Duduk. Kolom 6. Ya. Duduk. Kolom 7. Terima kasih. Kolom 8. Silakan duduk. Nah, sekarang Bapak sebutkan. Yang Bapak sebutkan langsung berdiri. Baris 2. Ada yang nggak lambat. Silakan duduk. Kolom 3. Oke, silakan duduk. Kolom 5. Ayo. Silakan duduk. Sekarang Bapak sebutkan unsurnya. Unsur matriks. Kalau Bapak katakan baris 3 kolom 2, maka dia letak di baris 3 kolom 2 yang berikut. Contohkan. Baris 2 kolom 3. Yang letak pada baris 2 kolom 3 siapa? Andre. Salah. Ini salah. Andre yang benar. Baris 2 kolom 3. Kan Andre baris 2 kolom 3. Nah, yang terletak pada baris 2 kolom ke-7. Iya, betul. Terima kasih. Yang terletak pada
baris 4 kolom 1. Baris 4. Gak problem. Oke, terima kasih ya. Lagi yang terletak pada baris 4 kolom 8. Wah, terima kasih. Yang terletak pada baris 2 kolom 2. Ayo. Baris 2 kolom 2. Ini betul. Terima kasih. Terletak pada baris 2 kolom 6. Baik, kita coba perhatikan dulu video di depan baik-baik ya. Mungkin ada dari Anda yang bertanya-tanya, apa sih gunanya matriks dalam kehidupan kita? Matriks bukan hanya konsep abstrak, tetapi punya banyak sekali manfaat dalam dunia nyata, mulai dari teknologi, bisnis, sampai seni. Pernah nggak Anda berpikir bagaimana film 3 dimensi yang keren itu dibuat? Atau bagaimana game yang Anda mainkan terasa begitu nyata? Jawabannya adalah ada di matematika. Kita sedang membahas masalah matematika yang bekerja di balik layar. Nggak terlihat, tapi sangat penting dan sangat dirasakan. Salah satu konsep matematika yang diam-diam ada di balik berbagai teknologi keren ini adalah matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah kumpulan angka yang disusun dalam baris dan kolom. Secara sederhana, matriks sebagai alat untuk menyusun informasi dengan rapi, sehingga informasi tersebut bisa diproses lebih mudah. Berikut manfaat matriks dalam kehidupan kita. Pertama, dalam bidang grafik komputer dan pemrosesan gambar. Ketika Ananda nonton film animasi atau main game, tahukah Ananda bahwa film seperti Toy Story terlihat begitu keren karena operasi matriks? Salah satu aplikasi paling nyata dari matriks adalah di bidang grafik komputer. Saat Ananda bermain game, menonton film animasi, atau bahkan mengedit foto, matriks digunakan untuk memanipulasi dan merender gambar. Misalnya, dalam software pengeditan foto seperti Photoshop, jika Ananda melakukan rotasi atau melakukan perubahan ukuran pada gambar, itu semua dikerjakan dengan menggunakan operasi matriks. Manfaat kedua, pengolahan data dan big data. Mulai dari belanja online, media sosial, hingga data kesehatan, semua disimpan dalam bentuk yang bisa diolah oleh komputer. Salah satu cara yang digunakan komputer untuk menganalisis data dalam jumlah besar adalah dengan aljabar matriks. Misalnya, ketika Ananda scroll media sosial atau belanja online, data tentang kebiasaan Ananda dikumpulkan dan diolah oleh perusahaan teknologi. Semua data itu, seperti riwayat belanja Ananda, likes, komentar, disusun dalam bentuk matriks besar dan diolah untuk menciptakan tren atau rekomendasi. Pernah nggak Ananda lihat iklan tentang barang yang baru saja Ananda lihat? Itu berkat teknologi big data dan matriks yang bekerja di balik layar. Perusahaan seperti Google atau Facebook menggunakan teknik analisis matriks untuk memprediksi konten yang Ananda sukai berdasarkan perilaku browsing atau aktivitas Ananda di media sosial. Manfaat ketiga di bidang kesehatan. Matriks juga memainkan peran penting dalam teknologi medis, seperti ketika keluarga Ananda atau Ananda melihat orang sedang CT scan, MRI, atau ronsen. Mesin-mesin ini bekerja dengan mengumpulkan data dalam bentuk matriks yang kemudian digunakan untuk membuat gambar bagian dalam tubuh. Nah, matriks membantu dalam mengkonstruksi gambar tubuh manusia dalam format digital, sehingga dengan cara ini, dokter dapat melihat detail internal tubuh pasien tanpa harus melakukan operasi atau pembedahan. Manfaat keempat, keamanan data dan kriptografi. Keamanan data saat ini, terutama untuk transaksi perbankan atau komunikasi rahasia.
Kriptografi adalah metode untuk menyampaikan pesan agar bisa dibaca oleh penerima yang dituju. Metode kriptografi modern yang banyak digunakan melibatkan operasi matriks. Nah, matriks digunakan untuk mengacak data dan membuatnya sulit diuraikan oleh pihak yang tidak diinginkan. Misalnya, ketika Ananda melakukan pembayaran online, data informasi pribadi Ananda diacak dengan bantuan matriks agar tidak mudah dicuri oleh hacker. Jadi Ananda, matriks bukan hanya sekedar angka di atas kertas, melainkan alat yang sangat kuat dan penting dalam berbagai aspek kehidupan kita. Matriks membantu dunia bergerak, mulai dari gambar di layar komputer kita hingga keputusan penting dalam bisnis dan kesehatan. Jadi, ketika Ananda belajar matriks, ingatlah bahwa Ananda sedang mempelajari salah satu fondasi utama teknologi modern. Semoga sekarang Ananda bisa melihat bahwa matriks sangat awal dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi bagaimana matematika seperti matriks ini membantu kita memecahkan masalah dunia nyata. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Tidak, barang-barang di sekitar kita itu dapat didata loh di dalam sebuah matriks. Contohnya, jika kamu di sekolah, kamu akan diabsen oleh gurumu. Ada temanmu yang sakit, ada yang izin, dan juga ada yang alfa. Nah, setiap akhir semester itu akan rekapitulasi oleh gurumu. Contohnya seperti yang ada di tabel ini. Nah, untuk menyederhanakannya, itu kita dapat menuliskan jumlah-jumlah yang sakit, yang izin, dan yang apa dari setiap temanmu. Kita dapat menuliskannya ke dalam sebuah matriks seperti ini. Sederhana bukan? Jadi nggak bawa HP, boleh bersama kawannya ya. Yang nampaknya pun boleh bersama kawannya. Cari kasih pendapat kawannya boleh. Ada lagi sekumpulan angka yang tersusun dan berbentuk persegi panjang atau persegi. Oh, siapa seribu ya? Sleeping arm. Boleh ganti namanya ya, nggak mesti nama itu ya. Kan muncul dia nama sebelum terakhir itu ketika ada nama kalian. Matriks suatu angka yang teratur, suatu kumpulan bilangan atau simbol disusun menurut barisan dan kolom. Kemudian matriks adalah suatu susunan angka. Yang satu lagi, silakan boleh dijawab. Ya, penerapan matriks sehari-hari boleh. Kalau cuma satu boleh satu, dua. Nah yang ini juga. Matriks itu apa kira-kira? Satu orang dulu yang bisa angkat tangan. Ya silakan. Matriksnya itu sekelompok bilangan yang disusun berbentuk sederhana ataupun persegi. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi matriks itu adalah susunan atau kumpulan data ya yang berbentuk persegi panjang. Ya. Bentuknya itu terdiri dari apa? Terdiri dari baris dan kolom. Iya. Terdiri dari baris dan kolom. Itu tertinggal. Ya. Jadi apa itu matriks? Kumpulan bilangan yang disusun berbentuk persegi atau persegi panjang terdiri dari baris dan kolom. Jadi ada barisnya, ada kolomnya. Tuh. Penerapan matriks itu apa saja? Pertanyaan kedua tadi. Ya silakan. Ya, buat dimensi. Untuk ya digital, penyimpanan data,
buat game bisa. Ya, foto atau video. Jadi dari segi teknologi, dari segi teknologinya seperti ini. Ini Bapak buka sebuah, nah ini data kita buka. Kemudian kalau kita buka internet juga, nah ini di sini muncul banyak tampilan. Kok bisa seperti ini muncul tampilan itu? Dari mana muncul tulisan itu? Acak dari suatu data. Proses mana? Itu termasuk dari bentuk matriks. Jadi bentuk gambar ini yang muncul, kemudian bentuk-bentuk ini itu juga hasil dari operasi matriks. Untuk infocus bisa dibesarkan dan bisa digelapkan, bisa dikecilkan. Itu juga aplikasi dari matriks, perkalian matriks namanya. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana caranya untuk menentukan besar kecilnya suatu benda, atau di dalam pendidikan kita jual beli misalnya, itu juga bisa menggunakan baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, nanti setelah pembelajaran ini Bapak harapkan seluruhnya mampu menggunakan matriks dalam menyusun suatu data, ya, menggunakan matriks untuk menyatakan suatu data. Nanti ada sebuah data, anak-anak Bapak bisa mengolahnya ke dalam bentuk matriks. Tuh, permasalahan. Nah, permasalahan sudah ada di sama Anda masing-masing. Permasalahan pertama ini seperti ini. Ini permasalahan 1. Sebuah sekolah memiliki jadwal kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut. Ekstrakurikuler Senin, Rabu, dan Jumat. Ada basket, futsal, dan pramuka. Basket hari Senin itu ada sekali, futsal ada di hari Rabu. Kemudian pramuka ada di hari Jumat sekali, dan di hari basket di hari Senin sama Jumat. Pramuka hanya di hari Jumat. Jadi kalau kita lihat tabelnya seperti itu bentuknya. Keterangan 1 ada kegiatan, 0 tidak ada kegiatan, gitu. Pertanyaan apa permasalahannya? Permasalahannya adalah Anda diminta di permasalahan pertama, Anda diminta untuk menyatakan data tersebut dalam bentuk matriks. Yang kedua, diminta untuk menentukan ordo matriks. Apa itu ordo matriks? Silakan Anda pelajari dari video yang sudah Bapak terima malam, atau boleh juga lihat dari buku, sudah ada di buku. Setelah ini di belakang kelompok, silakan Anda bereksplorasi menemukan permasalahan ini. Ordonya apa? Kemudian jenis matriksnya, apakah matriks nol, identitas, diagonal, atau jenis lain yang dijelaskan. Tentukan transpos matriks tersebut, dan transpos seperti apa, sama. Oke. Nah, sekarang di tangan Anda itu ada tugas kelompoknya, coba bagi tadi. Ya ini, silakan boleh kerjakan dalam kelompok masing-masing. Waktu mengerjakannya cuma 15 menit. Dari sekarang, silakan. Nanti dari sini kita akan coba kuis pemahaman, kuis per kelompok. Jadi kelompok mana nanti yang menang, dia punya door prize. Ada hadiahnya. Silakan pelajari baik-baik. Ya, boleh lihat video, boleh lihat di buku. Yang dipelajari apa? Yang dipelajari ordo matriks, jenis matriks,
Ya. Jadi sudah kawan yang lainnya. Bangun kira-kira. Di buku ini ada di buku ini. Pastikan dalam sama. Ini ada jawab. Mana baris, mana kolom, mana baris dulu. Dia nomornya udah bisa Oke, permasalahan dua. Oke ya, Mang Bonjol pasal 2. Kita lanjut yang akan ambil ya, Jenderal Sudirman. Permasalahan jadi Sudirman, Mas Sudirman. Permasalahan berapa? 2 sama dengan tadi? Sama. Bisa dilatih, ini aman. Kita lanjut lagi. Jadi akan menjelaskan tentang permasalahan 3 yang akan dijelaskan oleh kawan kami pada tulisan. Ya, langsung jelas. Nomor 1, nyatakan data stok barang tersebut dalam bentuk matriks. Pertanyaannya, barangnya itu ada buku, pensil, penggaris. Bukunya itu 120, pensilnya 200, penggarisnya 75. Kalau tulis abang B-nya, bukunya itu 100, pensilnya 250, penggarisnya 90. Kalau dalam bentuk matriks, B-nya itu kayak Pertanyaan pertama itu adalah nyatakan data tersebut dalam bentuk matriks. Dari tabel tersebut, ini diubah menjadi ke dalam bentuk matriks seperti ini di dalam kurungin. Dan pertanyaan kedua adalah tentukan ordomatriks. Ordomatriks adalah 3 kali 3 dikarenakan ada 3 kolom dan 3 baris. Jadi Selamat pagi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok DC nanti. Kita lanjutkan kelompok Imam Bonjol tadi ya? Ya, Imam Bonjol silakan. Bonjol, maju ke depan. Imam Bonjol nomornya ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok Imam Bonjol. Kami Kolom. Transposenya memiliki 2 baris dan 2 baris dan 3 kolom. Karena nanti kan tadi 3 baris dan 2 kolom. Ini diubah dari 3 baris dan 2 baris dan 3 kolom. Sekian. Oke. Nah, ada lagi yang lain? presentasi dari kelompok Imam Bonjol. Kami mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan kelompok. Jelaskan. Nah, tadi pertanyaan nomor 5 yang ini. Kenapa bisa berubah jadi transpos seperti ini? Baca transpos bukan transposif. Kita orang Indonesia. Cuman
Kalau transpose ini kan tulisan Inggris. Jadi kita bacanya adalah transpose. Jadi transpose dari matriks yang mana? Matriks di atas, matriks ini. Coba kasih slide. Dari soal ini. Soal di bawah. Nah, ini ke terus lagi bawah. Nah ini soalnya kan ini Andi 80, 85, Budi 75, 90, Citra 85 dan 80 gitu. Nah, pertama kita sajikan dalam bentuk matriks. Mana sajiannya ini dia? Mana yang baris dan mana yang kolom. Kemudian ordonya sudah jelas tadi 3 kali 2. Nah, transpose itu merubah dari baris menjadi kolom. Kalau dia baris 1, maka setelah ditranspose menjadi kolom 1. Baris 2 menjadi kolom 2. Baris 3 menjadi kolom 3. Itu namanya transpose, merubah baris menjadi kolom. Paham? Ya, paham ya? Ya, karena jawaban tadi turun bawah berubah menjadi 80, 75, 85, 85, 90 dan 80. Berubah dia baris menjadi kolom. Oke, baik. Terima kasih Imam Bonjol. Selanjutnya kelompok. Yang selanjutnya macam apa lagi? Matriks diagonal. Diagonal itu apa? Ya, matriks diagonal itu adalah matriks yang diagonal utamanya. Oh, diagonal utama. Ini diagonal utama. Kalau di sini ini diagonal utamanya. Kalau seandainya matriks ini adalah diagonal utama. Jadi kalau diagonal utamanya tidak 0, 2, 3 atau 5, ini disebut dengan matriks. Matriks apa? Ayo. Matriks diagonal. Kemudian apa lagi? Matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Kalau ini matriks apa namanya? Yang ini identitas. Ini matriks identitas karena diagonal utamanya adalah angka 1. Paham? Ya, ada lagi ya, buka dulu kuis kahon ini. Ini udah bapak kirim ke apa kali belum? Belum. Buka aja kahonnya ini dari bapak ini. Kalian buka kahonnya saja. Kahon IT. Bisa buka kahon? Pernah kan? Ya, ketik kahon IT. Semua boleh, tapi nanti namanya kalian buat nama kelompok masing-masing, bukan nama pribadi, berarti nama kelompok. Kahon IT. Buka aja kahon IT. Sudah siap-siap? 3, 2, kita mulai. Lihat baik-baik paman tulis definisi dan jenis matriks. 3, 2, 1. Tambah. Fokus. Matriks 2, 4, 6, 8 memiliki ordo 2 kali 2. Benar atau salah? Yang benar dia, Pak. Kenapa? True false. Benar atau salah? Benar atau salah? Ya. Kita lihat.
siap-siap. Pertanyaan nomor 2. Mas. Aduh. Oke, siap ya? Pertanyaan nomor 2. Matriks or identity order 3 adalah matriks dengan diagonal utama semuanya bernilai 0. Benar atau salah? Matriks identitas order 3 adalah matriks dengan diagonal utama semuanya bernilai 0. Matriks identitas semuanya bernilai 0. Iya, betul. Kenapa identitas itu diagonal utamanya harus 1 bukan 0? Kita cek siapa yang menangnya. Sudirman masih berkuasa, tapi saya udah kalah Sudirman. Lanjut. Sudirman ini Sudirman ini. Oh, saya nggak Sudirman ya? Oh, ini Sudirman. Tanda Bibi? Ini. Tandean? Ini. Wah, yang lain tenggelam. Oke, siap ya? Masih bisa salin tenang, masih banyak pertanyaan. Pilih benar atau salah. Transpos dari matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah 1, 4, 2, 5, 3, 6. Benar atau salah? Benar ya? Kita lihat siapa yang menang. Tandean. Ya, wah, tersalib lagi. Kita mulai lanjut nomor 4. Benar atau salah matriks simetris selalu berbentuk persegi. Jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Benar atau salah? Matriks simetris selalu berbentuk persegi. Jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Simetris sama dengan matriks persegi. Matriks simetris sama juga dengan matriks persegi. Ya. Ya, matriks persegi itu jumlah barisnya sama dengan jumlah kolom. Kalau barisnya 2, ya kolomnya juga 2. Oke. Kita lanjut. Yang menang bawa BJ Habibie nomor 1. Ya. Mana ini? Tenggelam. Siapa yang jauh ini? Kan dia tenggelam semua. Ya, Imam Bonjol, saya yang Bonjol. Wih, langsung naik Imam Bonjol. Oke, lanjut. Pilih jawaban yang tepat. Ordo matriks M7, 8, 9, 4, 5, 6 adalah 2 kali 2 atau 3 kali 3 atau 2 kali 3 atau 3 kali 2. Ya, ayo 15 orang menjawab. Jawaban yang terbaik adalah 2 kali 3.
tugas di rumah, Bapak kirimkan tugasnya. Ya, boleh kerjain apa ada waktunya kerjakan. Bapak kirim melalui Google Form. Jawab individu ya semampunya. Tulis di buku masing-masing. Tugas Anda di rumah pertama adalah ya, silakan dibuka mentimeternya. Diklik. Udah apa mentimeternya? Ya Pak. Ya, silakan dibuka mentimeter. Buka, diklik linknya. Hal baru apa yang kamu pelajari ini? Silakan ditulis. Ya, ada banyak pertanyaannya. Apakah guru mengajar supaya sudah membantu memahami materi matriks? Kalau sudah, kalau belum, kalau kurang, sudah sangat baik, atau kurang sekali, boleh terserah mana yang rasa kamu sesuai. Semua pertanyaan jawab ya. Udah? Submit. Oh, udah submit. Iya. Udah submit. Kalau sudah di submit, bawah ada lagi next, coba next lagi, ada pertanyaan lagi. Itu kayak evaluasi Bapak. Sudah kita bahas semuanya, Bapak rasa sudah cukup kali ini. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Kita jumpa lagi di pertemuan depan, ya. Sekian dan terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang.